Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita telah melewati suatu event yang besar bagi kita, di mana Tuhan kita telah bangkit dari kematian, telah mengalahkan kuasa maut, dan kita di sini sebagai hamba-hambanya, sebagai pelayan-pelayannya, mengucap syukur, bersukacita melalui pujian pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita heningkan cipta sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dari hari awal saat kita memulai kegiatan kita sama kita beristirahat. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita renungkan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Tidak membiarkan kita sendiri, tidak membiarkan kita terjatuh, bahkan tidak membiarkan kita berpaling. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Amin ya Bapa. Maka dari itu, hati kita akan tenang saat kita berada dekat dengan Tuhan. Hati kita akan merasa damai saat kita berserah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hatiku tenang berada dekat.
bersama dengan kita. Kita dapat tenang karena tangan Tuhan yang menopang kita, menolong kita. Hati kita tenang karena kita tidak sendiri. Kita menghadapi tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kita, bersama dengan kehidupan kita, melangkah bersama dengan. Oh Tuhan, Kau sangat ajaib Tuhan. Sangat memikat hatiku Tuhan. Biarlah Mata saat aku tak sanggup, biarlah aku berharap kepada Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita sejenak mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Rasa tenang karena kami memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji hosana Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sembah kita kepada Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang amat luar biasa, di mana kita berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji Tuhan di rumah. Tuhan, Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Ya Bapak Tuhan kami, Allah kami, Engkau yang bertata di kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dosa kami ya Bapak. Kiranya Engkau menguduskan kami, mencucikan kami Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk menyembah Engkau dengan puji-pujian, untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu ya Bapa akan kehadiran Roh-Mu ya Tuhan. Kami juga rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi tuntunan setiap langkah kami ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, setiap hamba-Mu yang melayani, setiap jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya kuasa-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan kami,
ucapan syukur kami Bapa dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan itu sungguh amat luar biasa gitu. Kita itu mungkin tahu, oh Tuhan itu baik karena Tuhan itu memberi kita kesehatan. Tuhan itu baik karena Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Tapi Tuhan itu gimana ya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata ya, karena kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan. Layaknya siang, Tuhan itu ada di siang hari. Apa? Yaitu terangnya. Saat di malam hari, saat petang, Tuhan juga ada. Melalui apa? Angin. Kita dapat tenang. Saat kita berpikir, merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya tiada habisnya. Dan ini ada sebuah lagu baru. Saya rindu untuk belajar bersama-sama, karena lagu ini menyentuh buat saya saat saya berkelana, bersepeda. Entah kenapa lagu ini mengingatkan bahwa Tuhan itu baik dalam setiap saat kehidupan, baik itu terang, siang, hujan, malam. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Saat siang dihiasi terang. Kita akan belajar lagu ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Enak kan lagunya? Mudah diingat, namun sebenarnya maknanya ini dalam sekali. Kita melewati hari, ternyata Tuhan itu baik. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Makanya itu saya bilang, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Cara Tuhan mengasihi kita sungguh amat luar biasa. Kita sampai ke sini beribadah bersama itu juga karena Tuhan mengasihi kita. Oke, jadi Tuhan, ya kita belajar lagi ya dari awal ya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap bersamaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tetap dinikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Enak kan? Kita ulangi lagi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan
Tuhan mengasihiku. Sekali lagi, cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mengasihiku. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, lagu ini sungguh sangat indah. Begitulah cara Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Karena kemana-mana itu ada Tuhan. Baik dari utara ke selatan, timur ke barat. Kita mau keliling kemanapun, atas bawah, itu ada Tuhan di mana-mana. Kita sambung dengan pujian dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bawa persembahan Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang akan kita berikan dalam kasih Kristus. Saya minta Om Eko yang berdoa untuk persembahan. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami telah datang untuk memuji muliakan Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Biarlah persembahan ini Tuhan dikelola untuk kemuliaan namamu, memperbesar kerajaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami memberi yang terbaik dengan penuh sukacita. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi persembahan ini. Haleluya. Amin. Amin. Bawa persembahan. Bawa
kita kepada Tuhan, dan saatnya kita akan menerima berkat rohani di mana firman Tuhan akan diberitakan melalui hamba-Nya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan senang hati kita. Sejauh timur dari barat, itulah dosa yang dibuang oleh Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Karena Kau pemikat hati yang hancur. Ku berterima kasih pengabdianmu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sungguh besar pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sejauh timur ke barat, seperti itulah Tuhan membuang dosa kita, membuang kesalahan kita. Tuhan tak memperhitungkan lagi kesalahan kita, karena kasih Tuhan selalu amat besar dalam kehidupan kita. Tuhan tak mengingat lagi pelanggaran kita, tak mengingat lagi kesalahan kita. Biarlah Tuhan membuang jauh ke dalam tubir laut setiap kesalahan kita, hal negatif kita, rasa tidak suka kita. Betapa
sungguh amat luar biasa. Dan saat ini, mari kita sejenak menyembah Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sejauh timur dan dari barat, itulah dosa kita yang dibuang. Sedalam tubir laut, seperti itulah kesalahan kita dibuang oleh Tuhan, agar kita dikuduskan kembali, memiliki hubungan kembali kepada Allah, menjadi murni kembali, dimurnikan oleh darah Yesus. Mari kita sejenak menyembah Tuhan, mengucap syukur kita kepada Tuhan. Melalui hati kita, mari kita fokuskan pikiran kita dan hati kita kepada Tuhan. Untuk saat ini, sejenak kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Benar. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang kesalahan kami. Begitu dalamnya tubir laut, Engkau membuang dosa kami. Dosa yang tidak Engkau perhitungkan kembali. Engkau tak pandang hina kami ya Bapa, yang telah melukai Engkau. Hati kami hancur ya Bapa, karena dosa yang telah kami perbuat. Namun Engkau tidak melihat hal itu. Ya Bapa ya Tuhan, entah bagaimana kami membalasnya Bapa, kebaikan, kasih, pengorbanan dalam kehidupan kami. Bahkan Kau rela menggantikan kami di kayu salib sebagai korban persembahan, korban keselamatan, untuk membangun hubungan kembali kami anak-anak, kami manusia berdosa kepada Allah. Dan kami bisa memanggil Allah itu Bapa yang begitu dekat dengan kami. Yesus, biarlah kami berseru kepada Engkau ya Bapa. Yesus, biarlah kami memanggil Engkau, karena Engkau satu-satunya juru selamat. Engkau jalan kehidupan, keselamatan yang kekal. Tiada jalan untuk sampai ke Bapa jika tidak melalui Engkau. Ya Bapa ya Tuhan, biarlah kami panggil nama-Mu melalui mulut kami, hati kami. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, ku panggil nama-Mu Bapa. Ya Bapa. Yesus, 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 ku berseru. Mari kita panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan. Sehidup semati Tuhan, untuk menyembah Engkau. Yesus, Engkaulah Bapa, Engkaulah Raja.
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Sekali lagi kita panggil nama Yesus. Saya persilakan hambanya untuk maju ke depan. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Kami memanggil nama Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami tahu ada kuasa yang luar biasa ketika kami memanggil nama Yesus. Allah yang memberikan penghiburan kepada kami, Allah yang memulihkan kehidupan kami yang porak-poranda, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami ketika kami goyah. Dan biarlah di dalam segenap kehidupan kami mau Tuhan pulihkan hari ini. Kami rindu Tuhan memulihkan hati kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kaki kami yang sedang goyah, buat hati kami yang sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan, buat jiwa kami yang sedang meragukan iman percaya kami. Kami memohon kemurahan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami memohon pengajaran Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kami pagi hari ini. Kami mohon hadirat Allah memenuhi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Shalom. Pertanyaan. Ibadah itu biasanya kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan ayem gitu ya. Pertanyaan, siapa yang di antara kita, kalau ini ngaku ya di hadapan Tuhan jujur, amin. Ya. Siapa yang kalau ada orang berdoa lama panjang dalam posisi berdiri terus ngantuk, angkat tangan. 1, 2, 3. Jujur di hadapan Tuhan, gitu kan ya? Ada ya ternyata ya. Oke, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan untuk memeriksa hati sendiri. Kita itu sering kali berbicara, kita sering kali bilang kalau di depan Tuhan kita mesti jujur karena Tuhan Maha tahu, betul ya? Tapi banyak kan kita tidak jujur, betul? Kita tuh pura-pura baik. Wong kita sungkan soalnya kalau tidak baik, gitu kan ya? Pura-pura baik aja di depan supaya orang tahu kita orang Kristen, gitu. Pertanyaan kedua. Siapa yang kalau mendengarkan khotbah itu adalah waktu yang membuai untuk kita tidur? Saya. Oh, ada 1, 2, 3. Rasanya apalagi kalau khotbahnya wis apal. Gitu ya. Apalagi kalau khotbahnya sudah pokoknya suaranya jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan yang mengatakan tuh menit, 3 menit bes gitu ya. Ada yang begitu? Kenapa kok begitu? Oh, setan. Oh, jadi ketika kita mengundang Tuhan di sini, mengundang setan juga, gitu maksudnya. Nggak ada, begitu ya. Kita. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa kalau mendengarkan orang berdoa sudah apal template-nya? Bapak Ibu tahu template? Template itu
Itu istilahnya ya, orang muda zaman sekarang itu istilahnya template. Template itu kotakan yang sudah patokan gitu ya. Template itu kalau misalnya kita mau bikin apa ya, bikin apa sih? Apa? Bikin jajan. Template-nya itu ada gambar mawar-mawaran, burung-burungan gitu loh, daun-daunnya template. Modelnya ya ngono kuwi gitu. Kayak ngerti template ya? Oke, siapa yang kalau ada orang berdoa apa template-nya seseorang? Ayo. Kebiasaannya. Ada? Ciri-ciri khas seseorang. Ada yang apal? Ada? Siapa? Aku tahu. Kalau dia berdoa, oh ada yang ngangkat tangan di sana ya. Ada yang aku tahu. Pasti akan begini. Misalnya, terima kasih Tuhan, Engkau membuat aku menjadi kehidupanku yang itu template. Oke, ada yang apal gitu? Oh, ada apa lagi? Siapa yang kalau ada orang khotbah, bukan orang khotbah, kalau ada hamba Tuhan khotbah di depan, dalam hatinya bilang, gak mari-mari, kok suwe? Oh banyak. Lah jadi idealnya itu khotbah itu berapa menit? Tak hitung ini ya, 10 kurang seperempat. Ayo coba tak hitung. Berapa menit maunya? 20 menit, oke, stop dari situ. Mas Atep minta tolong, jarum panjang di 9, kita selesai di 1. Deal ya, deal, tapi tidak ada template. Amin. Tidak ada template, tidak ada yang anggap itu aduh enak rek khotbah itu turu, nggak ada. Janji, bilang di hadapan Tuhan saya berjanji. Kayak janji nikah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada bagian yang seharusnya ketika kita membaca firman Tuhan itu mengganggu kita. Kita perlu merenungkan sesuatu yang membuat kita menjadi, saya lirik terus sekarang, menjadi orang yang tahu ini bentuk firman Tuhan yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik gitu. Kolose 3 ayat 23. Tolong munculkan di situ. Satu ayat ini aja saya akan bahas, nggak usah banyak-banyak. Ben apal. Ben apal. Boleh kita baca sama-sama? Mana itu munculnya? Kolose 3 ayat yang ke-23. Ayo, waktu berjalan, detik demi detik berjalan cepat. Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Apapun, oh sudah muncul. Ayo kita lihat di depan, bisa baca? Ayo kita mau baca sama-sama. Kolose 3 kayak anak sekolah minggu tuh. Kolose 3 ayat 23. Nggak ada yang boleh ngantuk. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi nomor 1, saya ingin cerita dulu mengenai keyakinan sekarang ini namanya Kristen progresif. Ada yang pernah dengar itu? Itu sekarang mengganggu sekali, mengganggu. Orang-orang muda biasanya akan senang mendengar itu. Mereka menyebut diri Kristen progresif. Progresif itu sesuatu yang terus maju, sesuatu yang modern. Itu yang kayak apa? Kristen progresif itu mikir begini, oh kayak apa ya? Progresif, menalar sesuai dengan pikiran sendiri. Itu Kristen progresif. Yang kayak apa? Pokoknya firman Tuhan itu ditafsirkan menurut akal pikiran sendiri. Prakteknya ada kayak ini. Misalnya naik motor nggak pakai helm, ternyata di tengah jalan ada razia. Apa yang kita lakukan? Kristen progresif akan bilang, oh, aku berdoa setengah mati, berdoa supaya nggak kena tilang. Terus, ternyata nggak ditilang. Itu menjadi sebuah keyakinan. Lihat, aku berdoa lalu tidak ditilang. Maksud loh. Kalau itu tadi, kalau kita nggak pakai helm, itu termasuk pelanggaran atau bukan? Pelanggaran. Kalau kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk sebuah pelanggaran, itu baik atau tidak baik? Oh, saya mau korupsi uang apa? Uang apa? Uang LKMD gereja. Wis hilang. Terus kemudian kita minta perlindungan Tuhan. Itu jujur apa tidak jujur?
sekali tidak ada. Kalau kita meminta Tuhan untuk menutupi perbuatan kita yang tidak baik tanpa pertobatan, itu yang disebut Kristen progresif. Mempertanyakan semua pikiran-pikiran, kok kayak gini. Ada satu hal lagi yang dipikirkan. Loh, kalau pada waktu itu apa yang membuat Yesus berpikir bahwa orang Samaria perlu diselamatkan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak perlu itu dipertanyakan. Apakah Tuhan Yesus zaman dulu butuh KTP? Apakah Tuhan Yesus kalau pergi kemana-mana butuh duit? Apakah Tuhan Yesus ngesai duit? Macam-macam pikiran-pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan. Kita mau tarik rentetannya apa? Kenapa orang bisa berpikir ada keyakinan ini? Sekarang ini lagi rame, itu dianggap sesat oleh gereja-gereja gitu ya. Karena memang nggak jelas. Kalau mau ingin sesat silahkan dengarkan gitu ya. Ingin sesat, pengen tahu Kristen progresif kayak apa? Pengenlah sesat-sesat titik gitu ya. Kalau pikiran kita tidak lurus, kita seringkali akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang tidak baik. Pertanyaannya sekarang, mengapa orang memilih untuk progresif? Karena satu, hidup ini makin berat. Orang butuh alasan untuk membenarkan perbuatan. Setuju? Orang kayak ini ruwet misalnya. Loh, kalau saya mencuri apakah salah kalau daripada anak saya mati kelaparan? Setuju apa enggak setuju? Masuk akal toh? Anakku kelaparan, anakku bayi di rumah, tidak ada susu, tidak ada uang sama sekali. Terus ada orang yang begitu berlebihan uangnya kececeran, diambil, apakah salah? Itu kan berkatnya Tuhan, begitu. Uang dek mono di PP, duitnya di PP, terus kabeh mari diumbang, gitu ya. Saking wakai duitnya, gitu ya. Terus diambil. Apakah itu salah? Itu berkat Tuhan. Apakah benar? Kehidupan yang rumit ini kemudian membuat manusia seperti yang Amsal 3 ayat 5 mengatakan, dia bersandar kepada pengertian sendiri. Padahal Amsal 3 ayat 5 itu mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kristen progresif artinya tidak usah. Kita mau belajar lurus-lurus aja baca firman Tuhan. Amin. Kalau tidak ngerti baca firman Tuhan, tanya kepada orang yang benar-benar kelihatan hidupnya itu ada di jalannya Tuhan, di tracknya Tuhan. Kelihatan dia percaya banget sama Tuhan. Jangan tanya-tanya yang orang galau. Kalau orangnya galau ditanyain ya jawabannya galau. Betul? Saya mau cerita ada satu keluarga. Ini kisah yang boleh dianggap konyol karena itu cerita tentang Nasruddin Hoja. Ada sebuah keluarga besar yang punya anak 8. Dia anaknya 8. Wah, kayak dulu buat mau nentu lali nang ning nonggong jeneng sapa jenenge langel gitu ya. Dia mengeluh setengah mati, dia nggak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah hidupnya ini. Lalu dia datanglah kepada si orang orang cerdik pada waktu itu. Nasruddin, minta tolong saya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah anak saya 8, urusannya banyak sekali. Sumpah saya hidup ini. Nasruddin, dia setiap hari mengeluh gitu. Jawaban yang diberikan oleh Nasruddin adalah, boleh kamu taat saja? Oke. Nah, sudah. Belilah 10 ekor bebek. Masukkan dalam rumahmu. Oke. Ulang dia, beli 10 ekor bebek, hidup bersama dengan bebek itu di dalam rumahnya. Seminggu kemudian datang lagi, Pak, waduh, bebek di dalam rumahku kok tambah sumpah. Oh oke. Kalau begitu sekarang belilah lagi 3 ekor kambing. Oh beli lagi 3 ekor, beli lagi. Oke. Keluar lagi dia membeli lagi 3 ekor kambing dan tinggal lagi di dalam rumahnya. Setelah itu dia bilang lagi, seminggu kemudian, Pak, waduh, tambah sumpek ini 10 bebek, 10 3 ekor kambing, makin penuh. Oh, oke. Kalau gitu sekali lagi, belilah 1 ekor onta. Orang di sana itu memang binatang yang paling ini adalah onta. Onta, oke.
Masuk dalam rumah juga, oke. Gitu. Masukkan dalam rumah 1 ekor unta. Seminggu kemudian datang lagi, Pak. Gak kuat, Pak. Ini ada 10 bebek, 3 ekor kambing, anak 8 dengan istri, dan 1 lagi onta yang begitu besar. Lalu bilang, oke, sekarang nasihat berikutnya adalah jual ontamu. Oke, jual ya? Ya, jual. Ontanya dijual, lapor lagi seminggu. Gimana? Lumayan sih, Pak. Roda berkurang. Oke. Lalu jual lagi 3 ekor kambingmu. Oh ya, lumayan. Datang lagi, dibilang lagi, sekarang jual 10 ekor bebekmu yang mungkin sudah menetas itu, dijual lagi. Datang kemari lagi, ditanya, jadi sekarang bagaimana? Oh enteng, Pak, lega rumahku. Bapak Ibu tahu pesan di dalamnya? Semua hal ketika kita melakukannya tidak bisa memandang Tuhan di dalam dirinya orang yang kita hadapin itu, semuanya serba sumpah. Betul? Apa bedanya tadi sebelum membeli itu dan setelahnya? Gak ada, tetap rumahnya ya tetap itu. Awalnya dituambai, terus begitu dikurangi kok ternyata lega. Tergantung bagaimana caranya kita mempersepsi, tergantung dari bagaimana caranya kita melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Masuk akal nggak tadi itu? Ketika kita merasa hidup kita sumpek, cobalah cari kesumpekan yang lain. Lalu setelah itu hilangi sumpeknya dan mikir, oh ternyata hidupnya enak ya. Hidup ini ternyata baik-baik. 1, hidup dengan ucapan syukur itu membuat kita menjadi lebih baik. Pertanyaan saya, apakah sempat kita mengucap syukur untuk rutinitas kita sehari-hari? Masak, sumpek masak. Nyapu, ngepel, cuci, sumpek apa enggak? Kalau yang sumpek jangan lakukan. Jangan lakukan. Kalau nggak dilakukan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oh makin gak karu-karuan. Oh ya sudah, kalau gitu ketika melakukan enak ya lego gitu ya. Ternyata ketika kita hidup memilih untuk lebih mengucap syukur dengan apapun, semuanya akan menjadi lebih indah. Bisa tidak? Ketika kita menyapu, kita melakukan ayat yang tadi itu. Kalau kamu melakukan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apakah nyuci piring akan membuat kita bersungut-sungut? Oh, kan untuk Tuhan. Tuhan yang mana? Mau Tuhan nggak kelihatan, Tuhan nggak makan, Tuhan nggak masak, Tuhan. Ya, tetapi ketika hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, indahnya wajah kita, indahnya hati kita. Tujuan hidup itu cuma 1, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ada amin? Kita tuh nggak mau kemana-mana. Kita cuma mau 1 aja, ke surga, serupa dengan Kristus. 2 orang penyanyi, Melita dan Melisa Sidabutar, dua-duanya meninggal dunia umur 23 tahun. Itu baru yang menyanyi lagu tadi, dia mengingatkan penolongku yang setia. Suaranya indah, dua-duanya penyanyi. Kakaknya yang Melisa mati duluan, jadi mereka kembar, mati duluan. Tapi kemudian 11 hari sebelum kematian berikutnya ini, si adiknya Melita mengatakan begini, kakakku selalu mengatakan kepadaku bahwa tujuan hidup itu cuma 1, ngarahnya ke Tuhan. Karena nanti kita akan bersama-sama hidup dengan Tuhan. Kenapa ada konseling pernikahan? Karena mereka akan hidup bersama-sama. Harus ada persesuaian, harus ada kecocokan, harus ada pengertian. Kenapa kita harus ada dekat dengan Tuhan? Karena nanti kita akan bersama-sama selamanya dengan Tuhan. Amin. Kita nggak mau hidup di surga dengan cara yang tidak mengenal Dia. Tidak mungkin. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, tidak mungkin kita akan sampai ke surga. Yang kedua, melayani dengan sukacita. Apakah di depan tadi, ya kalau minggu kedua, saya enggak usah, tante enggak pernah perintahkan saya lagi. Dari zaman dulu aja perintahnya, setiap 1 bulan 1 kali ke sini. Minggu kedua saya datang ke sini, selalu nggak diundang, nggak terserah. Pokoknya saya minggu kedua harus ke sini, gitu ya. Mau nggak mau, terserah. Ini bukan kewajiban. Apakah ini kewajiban? Kalau kita melakukan dengan kewajiban, semuanya nggak nyaman.
Tapi ketika kita melakukannya dengan juga sebenarnya hari ini ketemu cuma ditumpang, haleluya gitu ya, datang itu seneng rasanya kayak mau ketemu gitu. Ketika kita di depan, berdiri di depan melayani dengan sukacita di jemaat itu bisa merasakan indahnya puji-pujian, indahnya permainan musik. Saya itu selalu senang lihat Kevin itu nodok drum ini ya. Dia selalu seperti menikmati pujian ini tadi, musiknya indah sekali. Ada ya kadang-kadang tuh musik ketantung gitu ya. Ada waktunya ibadah tidak baik situasinya, ada waktunya khotbah tidak baik situasi, ada waktunya pemimpin pujian tidak bagus, ada waktunya pemain musik tidak bagus. Well, this is still ibadah. Itu masih tetap ibadah. Itu sama seperti kalau kita makan, kadang gak enak, kadang enak, tapi tetap kita makan demi hidup. Amin. Ibadah kadang enak, kadang gak enak, harus tetap dilakukan demi hidup rohani kita. Ya dilakoni aja. Lalu di rumah gak dimasak, kalau misalnya ada nasi sama garam ya kita makan, gak enak toh, gak enak, tapi tetap kita makan supaya kita hidup. Demikian pun ibadah, kita perlu menjalankannya, melakukan terus-menerus setiap hari seperti makan, seperti vitamin. Itu adalah pemeliharaan bagi jiwa kita. Jangan bilang, duh ibadah gak enak, mana gak nang gereja wis. Ya sudah, kita tidak terpelihara. Iman kita tidak terpelihara, kehidupan rohani kita tidak terpelihara. Mari kita melakukan semuanya dengan sukacita, jangan sungkan. Nek sungkan itu Tuhan yang muales. Sungkan aku mbak Tuhan mbok pikir apakah Tuhan tidak tahu isi hati kita? Tahu, dan itu menyebalkan. Makanya ada ayat yang diucapkan oleh Tuhan, ibadah rayamu menyebalkan bagiku, menjijikkan bagiku. Kenapa? Karena template ngunu, tetap ngunu terus ya, nggak ada hati yang berkorban. Itu tadi pemimpin pujian mengatakan, duh, nginget cintanya Tuhan itu kayak kerasa ya. Kerasa dia begitu menikmati cintanya Tuhan. Kerasa hatinya sedang tertuju kepada Tuhan. Kerasa hatinya sedang mensyukuri. Gak tahu dia sedang mengalami apa. Apakah sedang jatuh cinta? Kalau itu cintanya kepada Tuhan, why not? Tapi ada ibadah, ada perasaan yang bersuka cita ketika kita berada di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Satu lagi. Semua bagi Yesus. Segala yang kita lakukan bagi Yesus. Demi apa? Saya itu terharu waktu membaca di Yohanes pasal yang keempat ayat yang keenam. Itu katanya gitu. Dalam perjalanan itu Yesus menjadi sangat letih oleh perjalanan dari Yudea ke Galilea. Terus saya coba iseng lihat, Yudea ke Galilea ini berapa lama toh? Jalan kaki 150 km. Itu berapa dari mana ke mana itu? Mah toh ya kan, 150 km. Tuhan Yesus mungkin berhari-hari setelahnya. Lalu ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur itu, kayak kepaksa nggak sih? Kayak kepaksa nggak sih? Bertemu dengan musuh, lalu dia bilang, beri aku minum. Kamu orang Yahudi minta kepada orang Samaria, sorry ye, gitu. Mungkin situasinya seperti itu. Tetapi 150 km demi kecintaannya kepada orang-orang yang bisa diselamatkan. Ini adalah sesuatu. Tuhan Yesus gak pernah tuh mengeluhkan tentang kita biarpun kita bandel, betul? Tuhan Yesus gak pernah tuh ngeluh-ngeluh, gak pernah kita lihat di dalam ayat itu, aku akan membunuhmu, aku gak ada kayak gitu. Kamu akan dihukum dengan cara gak ada kayak gitu. Kayaknya Tuhan selalu bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan sentosa kepadamu. Sebuah janji pemulihan, sebuah janji pemeliharaan. Tuhan selalu begitu. Kita selalu begini, aku lah males, aku lah capek, lah itu yang ngono, males. Lo lihat mukanya lo males, lihat senyumnya lo gak tulus, lihat khotbahnya itu lo ngono terus, marah-marahin terus, lihat doanya lo panjang-panjang, macam-macam, template semua. Siapa yang harus mengubahkan itu? Siapa yang harus mengubahkan itu? Halo? Siapa? Kita bilang, oh minta tolong Tuhan untuk diubahkan. Gak bisa. Bukan Tuhan gak maha kuasa,
Tetapi jikalau di dalam hati kita yang diberikan kehendak bebas ini tidak ingin berubah, maka Tuhan pun tidak bisa merubah. Kok bisa Tuhan nggak bisa merubah? Tuhan akan merubahkan jikalau hatimu lemah lembut, amin. Ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama mengatakan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun lalu menyerahkannya kepada iblis. Kok bisa begitu? Karena ketika hati kita keras, Tuhan kayak ya wis lah karepmu. Hati yang hancur dan lemah lembut tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Dan itu benar terjadi di dalam kehidupan kita. Well, 1 menit lagi. Sekarang apa keputusan kita? Apa keputusan kita? Apakah kita akan bisa melakukan ini? Apapun juga yang kita perbuat, kita mau perbuat itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1. Kalau kita salaman sama seseorang, gampang aja. Apa yang ada dalam hati kita? Apakah ini kita bersalaman dengan Tuhan atau dengan orang yang mencekno? Apakah kita sedang bersalaman dengan Tuhan atau kita sedang bersalaman dengan orang yang menyakiti hati kita? Kalau kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu sekalian, apapun juga yang kita lakukan, kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak ada perhitungan. Kita memberikan tangan kita masuk di dalam kantong persembahan. Tangan kita masuk di dalam kantong persembahan. Tidak pernah berpikir lagi duitnya kok banyak-banyak tak kasih ke gereja buat apa, nggak ada begitu. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mohon pemain musik untuk pas waktunya ya, saya sesuai dengan janji saya. Kita mau angkat satu pujian. Naikkan pujian ini benar-benar kepada Tuhan. Tadi pujian yang indah tadi itu. Terima kasih. Lagu yang tadi, penolong Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Saya hanya akan menyanyikan satu kali saja. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau akui Dia di dalam hati kita. Kita mau bilang Tuhan adalah penolong yang setia dalam kehidupanku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Boleh saya minta jemaat untuk menyanyikan lagu ini sendiri? Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Amin. Kau lebih tahu, Kau lebih
Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Engkau penolong kami yang setia. Kami ingin meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Kami ingin melakukan satu firman-Mu, di mana kami tidak bersungut-sungut dan melakukan semuanya demi Engkau. Mulai hari ini kami ingin berjanji bahwa segala yang kami akan lakukan, kami ingin melakukannya seperti kami lakukan untuk Engkau, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Dan melakukan segala hal hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang begitu baik. Ajar kami mengasihi-Mu Tuhan, ajar kami melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nanti Ibu Wiwi akan berdoa buat kita. Tuhan, mengucap syukur Tuhan, atas Dia Bapa, Engkau boleh hadir di tempat ini ya Tuhan. Amin. Engkau boleh menegur kami Tuhan. Engkau Tuhan boleh Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan. Agar hati kami Tuhan boleh senantiasa tertuju pada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami Tuhan boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami.
Tuhan, dan Tuhan juga akan semakin hari semakin meningkat hikmat marifat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan nama Tuhan bertinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mau berdoa Tuhan, yang hari pagi Tuhan yang begitu menghadapi masalah ya Bapa. Tuhan Kau tahu Tuhan, Kau tahu hati kami, Kau tahu beban kami ya Bapa. Tuhan pada siang hari ini ya Bapa, Kau boleh memberikan kami kelegaan Tuhan, Kau boleh memberikan kami kelepasan Tuhan, dan Kau boleh memberikan kami sukacita ya Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih siang hari ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, lagi Tuhan yang juga mau Tuhan bisa menangani ya karena kuasa Tuhan sudah menolong kami sampai terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan doa ucapan syukur kami dan nama Tuhan kami Yesus. Haleluya Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi yang Bapa surgawi sudah anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang bersama kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, menguatkan kita, memimpin dan memberkati kita. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus di dalam urapannya, agar kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa